Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai peserta PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saya laksanakan di unit kerja saya, SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Adapun materi pembelajaran yang akan saya langsungkan hari ini adalah teks berita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan, Najwa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, Ibu mau memeriksa dulu kehadiran kalian ya. Zahratu Sita, Nanda Ratu Anissa, Raden Zahra. Sekarang silakan dilihat di kirinya, kanannya, depannya, belakangnya, di mejanya. Kalau yang masih ada sampah, silakan dibuang. Ada sampah? Alhamdulillah kalau sudah bersih. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Berarti hari ini sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Kalian masih ingatkah kalian tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Yang ingat siapa angkat tangan? Aisyah. Oke, ada lagi yang lain? Ya? Oh iya, sama berarti ya? Betul? Betul nggak? Nah, berarti waktu lalu kita telah mempelajari tentang materi teks berita. Betul, Zara. Tentang ciri dan pengertian teks berita. Maka hari ini ada materi yang akan kita pelajari masih tentang berita, tapi sebelum itu karena ini jam pelajaran terakhir, maka kita akan ice breaking dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Hebat. Semangat? Berarti udah semangat ya mau belajar bahasa Indonesia hari ini ya. Kalau waktu lalu kita sudah sama-sama mempelajari tentang pengertian berita, kemudian ciri dari teks berita, maka di hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya masih tentang teks berita juga, yaitu tentang menyunting berita, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Pertama kita akan pelajari dulu struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, setelah itu kita akan menyunting berita. Ibu, apa sih Bu gunanya untuk kehidupan sehari-hari? Teks berita ini penting kalian pelajari, kenapa? Agar kalian tidak mudah termakan berita bohong atau biasa dikatakan dengan berita hoax. Tulisannya hoax itu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia namanya berita bohong. Berita yang belum jelas kebenarannya dan keabsahannya. Maka dari itu kita sama-sama belajar bagaimana sebetulnya berita itu dibuat, disajikan,
dan seperti apa ciri-ciri berita baik dan benar itu sebelumnya telah kita pelajari. Kali ini kita akan lebih mendalami lagi. Contohnya seperti apa berita yang real atau bukan berita bohong, begitu ya. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari di hari ini. Ada KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks berita, juga menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui pembelajaran based learning, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasan teks berita, mampu menyunting dan menyajikan teks berita yang dibaca atau didengar dengan cermat, percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab. Karena hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan, juga cara menyunting teks berita, serta belajar tentang cara membacakan berita. Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu struktur? Struktur teks berita belum ada yang tahu? Oh, baik. Kalau kaidah kebahasaan teks berita udah ada yang tahu? Cara menyunting teks berita? Belum tahu. Selanjutnya, satu nih yang terakhir. Pernah lihat orang membawakan berita? Tahu cara membawakan berita? Tidak tahu. Karena kita sama-sama belum tahu, maka kita akan sama-sama pelajari. Kontingen Indonesia dalam SEA Games 2023, Kamboja masih terus berjuang untuk mengumpulkan medali di menit-menit terakhir SEA Games 2023. Sempat berada di posisi keempat, kini kontingen Indonesia sudah berada di posisi ketiga atau di tiga besar. Lalu apakah perolehan medali Indonesia dalam SEA Games 2023 sejauh ini sudah memenuhi target dan juga ekspektasi? Kita akan bahas selengkapnya. Bicara soal target, kita akan lihat kembali sebenarnya target bagaimana yang sudah diberikan kepada kontingen Indonesia oleh Menpora dan juga Presiden. Kalau Menpora pada awalnya menargetkan bahwa untuk SEA Games di tahun 2023 ini setidaknya bisa tetap bertahan seperti di tahun sebelumnya, yakni di nomor 3 atau di posisi 3 dengan 60 medali yang dapat dikoleksi atau dibawa pulang, 60 medali emas. Tapi Presiden kemudian memberikan target yang lebih tinggi. Jadi Presiden mengatakan bahwa setidaknya seharusnya target medali yang emas yang bisa dibawa pulang adalah sebanyak 69 medali emas, dan juga minimal ini bisa naik peringkatnya dari peringkat 3, yakni berada di peringkat 1 atau di peringkat kedua. Nah, untuk perolehan medali SEA Games Indonesia pun ini terus bertambah. Kemarin malam kami memiliki data setidaknya Indonesia sudah ada sebanyak 68 medali emas. Tapi di pagi hari ini kita mendapatkan kabar gembira lagi karena setidaknya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, informasi yang kami dapatkan, Indonesia kini sudah menggenggam sebanyak 70 medali emas. Dengan demikian, artinya kita mendapatkan 2 tambahan medali emas yang baru dan kini sudah melampaui target dari Presiden dan juga Menpora tadi, di mana Presiden ada 69, Menpora 60, dan kini kita sudah memiliki sebanyak 70 medali emas dalam SEA Games 2023. Sehingga total medali yang kita kumpulkan sejauh ini adalah sebanyak 211 medali, dengan 61 diantaranya juga ada medali perak dan juga 80 diantaranya adalah medali perunggu. Kita berada di posisi ketiga, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Kamboja yang berada di posisi keempat. Padahal Kamboja merupakan tuan rumah di SEA Games tahun ini. Sudah menonton semua? Sudah. Sudah sama-sama menyimak videonya? Sudah. Tentang apa videonya? SEA Games. SEA Games? Tahun berapa? 2023. Tuh, berarti baru saja nih ya, baru saja dilaksanakan. Ada yang tahu apa saja isi yang terdapat di dalam video yang telah kalian simak bersama-sama? Ya, Nadia? Indonesia ada di urutan ketiga, Bu. Ada lagi yang lain? Silakan, Afra. Oleh medali emas paling banyak di SEA Games Vietnam, Bu. Ini adalah struktur teks berita. Terdiri dari 3 bagian. Biasanya itu bergambar piramida terbalik. Jadi semakin akhir semakin runcing. Semakin runcing artinya semakin tidak terlalu penting, begitu ya. Ada bagian judul. Judul adalah topik yang dibicarakan di dalam sebuah berita, ya. Kalau judulnya tentang banjir,
Berarti isi beritanya juga tentang banjir, begitu ya. Setelah judul ada kepala berita. Di kepala berita ini berisi informasi terpenting. Ada terpenting dan ada penting. Terpentingnya ada di kepala berita. Apa itu? Berisikan 5W plus 1H atau biasa juga disebut dengan adik Simba. Apa adik Simba? Betul, hebat. Kemudian setelah itu ada tubuh berita. Tubuh berita ini berisi informasi penting. Kalau kepala tadi terpenting, maka di tubuh berita ini penting. Ya. Kenapa Bu yang di kepala terpenting? Karena semuanya sudah dibahas di kepala si adik Simba tersebut. Tentang informasi yang penting ini di bagian tubuh berita itu menjelaskan kembali apa yang sudah ada di kepala berita secara lebih rinci atau lebih spesifik, ya, sesuai dengan urut-urutan kejadian atau kronologi kejadian. Begitu ya. Yang terakhir ada ekor berita. Berisi informasi yang kurang penting, bukan tidak penting tapi kurang penting. Tetap berisi tentang informasi yang terdapat di dalam berita tersebut, tapi biasanya isinya tentang simpulan yang sudah lebih dulu dibahas di kepala dan tubuh berita. Begitu ya? Sampai sini paham? Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Di kaidah kebahasaan teks berita ini ada 5 poin. Pertama ada kalimat tunggal. Yang kedua ada kalimat. Yang ketiga yang keempat, yang kelima, alhamdulillah. Berarti ciri dan kaidah kebahasaan teks berita sampai sini sudah paham semua? Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu silakan kalian memilih kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi terdiri dari 4, kita buat 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 jelas ya? Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di LKPD ini nanti kalian akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Jelas ya? Nanti kalau sudah Ibu bagikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Selebihnya kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi masing-masing dari kalian ini saling bertukar informasi, bertukar pikiran untuk menuntaskan atau menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Jelas ya? Nah, silakan. Selamat mengerjakan. Karena kalian sudah sama-sama mengerjakan dan berdiskusi dengan LKPD yang tadi sudah kalian sama-sama diskusikan bersama dengan kelompok kalian, maka selanjutnya adalah menyunting teks berita. Ibu akan membagikan nanti teks beritanya untuk kalian sunting. Terlebih dahulu kita lihat dulu di sini. Ini adalah proses pengeditan sebuah teks. Jadi teksnya diedit. Bagaimana sih Bu cara menyunting? Nah, ini adalah langkah-langkah menyunting teks berita. Pertama, memeriksa kesesuaian judul dengan isi. Kedua, memeriksa kesesuaian unsur teks berita, yaitu adik Simba. Yang ketiga, keselarasan teks berita sesuai struktur. Yang keempat, kesalahan penulisan yang perlu diperbaiki, mulai dari ejaan, tanda baca, diksi, dan kalimat. Dari yang pertama dulu, memeriksa kesesuaian judul dengan isi. Kalau judulnya tentang teks tentang kebakaran, maka tidak mungkin isinya tentang banjir. Sudah pasti itu susah. Yang kedua, memeriksa kesesuaian unsur teks berita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana harus ada di dalam sebuah teks berita. Kalau tidak ada di dalam sebuah teks berita, maka teks berita tersebut dikatakan sebagai kategori berita yang belum layak terbit. Begitu ya. Kemudian keselarasan teks berita sesuai dengan struktur. Jangan sampai ekor berita lebih dulu ada dibandingkan dengan kepala berita.
Kepalanya ada di bagian paling bawah, ekornya ada di bagian paling atas. Tubuh beritanya hilang. Nah, tidak bisa seperti itu. Semua harus berurutan. Judul dulu, kepala berita, tubuh berita, baru ekor berita. Selanjutnya yang terakhir adalah kesalahan penulisan. Nah, ini yang biasanya sering kali terjadi di saat penyuntingan teks berita. Kesalahan penulisan yang perlu diperbaiki. Ada kesalahan ejaan, mulai dari penggunaan huruf kapital yang salah, kemudian juga tanda baca yang kurang tepat, pemilihan diksi dan kalimat yang kurang sesuai. Harusnya pakai titik, malah pakai koma. Setelah titik harusnya menggunakan huruf kapital, malah menggunakan huruf kecil. Begitu seterusnya. Ya, sampai sini jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, Ibu akan bagikan teks beritanya untuk kalian sunting. Dan hasil kalian menyunting, hasil kalian memperbaiki teks berita itu, yang salah kalian perbaiki semuanya. Kalimatnya kalau ada yang salah, katanya kalau ada yang salah, kesalahan pengetikan, kemudian juga kesesuaian isinya. Yang kalian sudah perbaiki itu nanti kalian tulis di kertas selembar, untuk kemudian salah satu dari kelompok kalian mewakili kelompoknya menyajikan teks berita secara lisan, atau biasa kalian sebut juga dengan pembawa acara berita. Sampai sini jelas? Baik, semua sudah menyelesaikan LKPD 1.1 dan 1.2, maka selanjutnya kita akan menyunting. Kalau tadi sudah menelaah apa? Dan kaidah kebahasaan apa? Teks berita. Betul. Maka selanjutnya kita akan menyunting teks berita. Teks beritanya sudah ada, sudah kalian pegang semua, sudah? Sudah. Baik. Kalau semuanya sudah pegang teks beritanya, nanti teks beritanya kalian sunting, kalian perbaiki mana yang kurang tepat, mana yang menurut kalian harus diperbaiki, diganti dan lain sebagainya. Setelah itu, hasil dari menyunting itu kalian tulis di kertas selembar yang nantinya akan kalian sajikan. Kalian akan menyajikan teks berita secara lisan, ya, secara lisan di depan, menjadi pewara, pembawa acara berita. Begitu ya. Sampai sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Oh iya, Aisyah silakan. Jadi Bu, saya pernah baca, jadi saya mau nanya tentang struktur. Nah, saya tuh dulu pernah baca, jadi di teks beritanya ini tuh di bagian ekor atau di bagian simpulannya tuh ada kayak pesan moral gitu Bu buat membaca dari tragedi yang disampaikan. Kira-kira emang kalau kayak gitu boleh Bu? Jadi di simpulannya ada pesan amanat atau pesan untuk membaca. Jadi begini, pada prinsipnya berita merupakan teks yang bersifat faktual dan aktual, artinya berisi fakta, ya, tidak ada opini. Tapi biasanya kita kan menemukan berita ini di dalam koran ya. Nah, di koran ini ada namanya rubrik opini. Mungkin yang dibaca Aisyah ada pada kolam rubrik opini. Di mana rubrik opini ini diangkat dari sebuah berita untuk ditulis pendapat-pendapat tentang berita yang sudah ada atau sedang terjadi. Misalnya sekarang yang sedang sangat diperbincangkan tentang siapa calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024. Kemudian ada ahli politisi yang menanggapi berita tersebut. Menurut dia ini persentasenya, elektabilitasnya dan lain sebagainya. Itu namanya rubrik opini. Seyogyanya di dalam berita itu tidak ada koda atau tidak ada amanat, gitu ya. Bagian ekor berita biasanya berisi simpulan saja. Dah, Aisyah? Semacam komentar gitu ya Bu? Iya, semacam komentar itu biasanya adanya di rubrik opini. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Aisyah. Kalau kata aku sih judulnya kurang gitu ya, soalnya kayak terlalu panjang dan ada beberapa juga yang gak sesuai. Soalnya kayak isinya tuh lebih ke yang malahan bagian ininya. Iya nggak sih? Benar. Menurut kalian gimana? Iya sih, di bagian yang judulnya ini juga kurang ke highlight pas di struktur beritanya. Ya justru yang terpenting tuh malah nggak ada di sana. Benar. Ini seharusnya ada koma nggak sih di sini? Ya, iya di sini. Terus ini tuh harusnya ini nggak sih ada kayak
apa sih dipakein bolt gitu? Iya, karena Ditebel- penting. Iya, kan. penting di situ. Ditebalkan Iya. ya. Ditebalkan. Terus ini terlalu sedikit juga untuk disebut untuk paragraf ya, cuman 2 Harusnya kalimat. kan lebih dari 2 kalimat kan. Iya. Gitu. Berarti Iya. sampai di sini ada yang susah nggak? Sedikit sih Bu. Masih bisa berarti ya? Iya, Ya, bisa. silakan dilanjut diskusinya ya. Iya, makasih Bu. Baik, berarti semua sudah selesai ya mengerjakan SKPD-nya ya? Sudah. Tadi kalian sudah menyunting berarti teks berita yang sudah diberikan ya? Sudah. Susah tidak? Tidak. Susah, ada yang susah, ada yang tidak, ada yang sedang gitu ya. Tapi semua berhasil menyelesaikan kan? Iya. Jadi tahu menyunting ya? Mengerti berarti ya? Sekarang sudah siap untuk maju ke depan? Siap. Menyajikan teks beritanya secara lisan sudah siap? Siap. Baik, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan disiapkan karena kita akan secara bergantian menyaksikan penampilan dari masing-masing kelompok untuk menyajikan atau membawakan teks berita secara lisan. Silakan kelompok 1. Selamat siang, Anda menyaksikan liputan 6 terkini. Saya Najwa melaporkan langsung dari Somarande, Banyu Asin. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyu Asin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), ledakan yang terjadi tepat pukul 20 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk, Somarende. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya terluka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh Palang Merah. Demikian liputan 6 terkini. Selamat melanjutkan aktivitas. Kami segera kembali untuk melaporkan situasi terkini. Baik, karena kelompok 1 sudah, dilanjut dengan kelompok 2. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nurul dalam acara seputar berita edisi Senin 31 Juli 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarande, sebuah kecamatan di Banyu Asin, ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut BPKDD, ledakan yang terjadi tepat pukul 20.00 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk, Somarande. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Demikian berita yang kami sajikan hari ini. Saya Nurul dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali. Lanjut kelompok 3. Baik, yang terakhir kelompok 4. Silakan. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari masing-masing kelompok. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Alhamdulillah, kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik, sudah berani tampil ke depan, sudah mau bersama-sama menyaksikan penampilan dari temannya. Sekarang Ibu minta saran dari kalian untuk tiap-tiap kelompok yang maju. Jadi kelompok yang lain boleh memberikan masukan kepada kelompok 1 sampai dengan 4 yang telah maju ke depan. Begitu ya? Sampai sini jelas? Menurut saya, tadi kelompok 3 suaranya agak kurang keras, Bu. Oke. Itu masukan untuk kelompok 3 ya. Menurut saya, kelompok 1 cara penyampaiannya kurang jelas, Bu. Baik, berarti itu masukan untuk kelompok 1 ya. Mungkin tadi Najwa terlalu terburu-buru membacanya. Jadi secara tidak langsung
membuatkan kurang jelas gitu ya. Terima kasih Nadia. Baik, karena kalian sudah berdiskusi, sudah saling bertukar masukan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Semua sudah ditulis masukan dari kelompok lain? Sudah. Dan masukan dari teman-temannya sudah diperbaiki? Sudah. Alhamdulillah. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan lihat di depan sini sudah ada kode cepat tanggap atau biasa kalian kenal dengan QR code. Dalam bahasa Indonesia namanya kode cepat tanggap. Silakan dipindai kode cepat tanggapnya untuk mengunduh evaluasi. Evaluasi ya. Ini evaluasi bersifat individu. Jadi silakan duduk yang tertib sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Jelas ya? Jelas ya? Bisa dipindai? Bisa. Baik, silakan selamat mengerjakan. Alhamdulillah, berarti semua sudah selesai mengerjakan? Sudah. Bagaimana hasilnya? Baik. Baik nggak nih? Baik. Bagus nggak nilainya? Bagus. Berapa nilainya? 90. Ada yang nilainya di bawah 80? Tidak. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai evaluasinya, Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya setelah belajar teks berita hari ini? Senang? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba, ingat tidak? Teks berita. Kaidah kebahasaan, menyunting teks berita, terus ada lagi yang lain? Struktur. Selain membuat teks berita, yaitu menyajikan dengan cara lisan atau membacakan teks berita. Berarti senang belajar hari ini? Senang. Kegiatan yang paling sulit menurut kamu selama kita belajar hari ini, kegiatan apa itu? Menyunting teks berita. Oh, menyunting sulit ya? Iya. Caranya agar kalian bisa lebih paham tentang menyunting teks berita tuh bagaimana caranya? Kira-kira? Harus banyak berlatih dan juga membaca. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan evaluasi dan juga refleksi. Sekarang silakan dirapikan bukunya. Masukkan ke dalam tas. Dirapikan bukunya. Kalau sudah dirapikan bukunya, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kalian bisa menelaah kaidah kebahasaan, struktur teks berita, dan juga menyunting teks berita serta menyajikan teks berita secara lisan. Semua sudah dilakukan? Sudah. Berarti sekarang sudah bisa ya? Alhamdulillah. Manfaat kita belajar ini adalah siapa tahu nanti di kemudian hari kamu menjadi reporter atau pembawa berita, maka insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi teks eksplanasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa, nak. Silakan, Najwa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, banyak sekali kekurangan, mungkin ada kata-kata atau perlakuan ibu yang menyinggung kalian tanpa ibu sadari. Ibu mohon maaf. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Langsung pulang. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung pulang.